Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Media Center Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahullah Ngelawak Kertosono, saya Rinu Arum Puspitasari bersama Yayasan Pondok Pesantren Miftahullah dan Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini hadir narasumber kita, ibu yang sangat cantik dan sangat menginspirasi bagi kita semua, yaitu Ibu Lilis Rahmawati MPD. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini Bu. Sama-sama. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Ya. Selama 30 menit ke depan kita akan berbincang santai tentang mendidik anak dalam perspektif Islam ya Bu. Iya. Okay. Sebelum kita mengawali perbincangan kita, bahwasannya beliau ini adalah dosen dari Prodi PIAUD Pendidikan Anak Usia Dini di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahullah. Ibu udah mengajar di Prodi PIAUD ini udah berapa tahun? Sudah sejak dari 2015 ya, ada di sini sampai sekarang ya. Di Prodi PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini ya. Ya sekitar berapa tahun ya berarti? Sekitar lebih 10 mungkin. Lebih ya, kurang lebihnya seperti itu. Hal apa yang menginspirasi Ibu sehingga Ibu terjun ke pendidikan anak usia dini ini? Iya. Anak-anak itu kan polos Mbak ya. Jadi sebenarnya kalau kita bersentuhan dengan anak-anak itu akan selalu jiwanya itu tetap muda gitu. Makanya kenapa mahasiswa yang di PIAUD atau mungkin guru-guru RA itu kan pasti mereka akan tersenyum karena ketika mau misalnya kita ada lagi nggak enak hati gitu ya, tapi terus melihat anak-anak yang lucu, yang ceria itu akan terbawa gitu. Iya, jadi kalau pengen muda terus jadi guru PIAUD aja Mbak. Gitu. Berarti ya selalu ceria dan selalu sabar juga ya Bu? Iya betul, karena ya dengan anak-anak yang dengan kepolosannya, dengan kadang kan melihat anak-anak saja kita itu kan sudah gemes gitu ya. Beda kalau suasananya itu akan beda dengan ketika kita di anak-anak. Nah keuntungannya juga kalau yang di PIAUD ya, di Prodi PIAUD itu meskipun nanti misalnya ketika selesai terus tidak untuk bekerja misalnya ilmunya itu tetap bisa digunakan untuk anaknya sendiri. Nah itu yang plus-plusnya di situ. Plus-plusnya di situ. Jadi akan lebih useful untuk kita sendiri ilmunya gitu. Berarti lebih memahami karakteristik anak kecil, kemudian dalam hal psikologinya juga ya Bu? Iya betul, dan semuanya nanti akan ada di Prodi PIAUD Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahullah gitu. Mungkin Ibu bisa memberikan suatu inspirasi untuk para calon-calon mahasiswa baru yang sehingga mereka ingin untuk masuk Prodi PIAUD gitu. Apa yang membuat Prodi PIAUD itu menyenangkan atau memberikan suatu keunggulan gitu Bu? Ya, keunggulannya itu tadi yang sudah kita bahas tadi ya. Terus di Prodi PIAUD itu juga kita menjalin banyak kerjasama juga ya. Jadi meskipun kita misalnya tempatnya di sini ya, terbilangnya lah tidak terlalu kota begitu ya. Tapi banyak sekali kerjasama yang sudah kita jalin sehingga tidak akan ketinggalan secara iptek ataupun secara knowledge-nya ya, karena kita juga tergabung pada asosiasi, jadi semua yang update-nya itu akan terus kita upayakan gitu. Untuk perihal alumni yang dari Prodi PIAUD tuh kebanyakan mereka lebih bekerja di bidang apanya Bu? Banyak Prodi PIAUD, ada yang menjadi edupreneur, ada yang mengajar di RA, di TK, ada yang menjadi kepala sekolah. Jadi bermacam-macam, insya Allah keberkahannya ada, insya Allah begitu. Karena kita berbasic pondok pesantren ya, paling tidak
barokahnya Yai Barokahnya. begitu iya. Jadi yang di luar nanti bisa ke Prodi PIAUD Sekolah Tinggi Agama Islam Hifdzakullah gitu. Yep. Yang saya ketahui itu prodi PIAUD kebanyakan memang mayoritas perempuan ibu. Apakah seumpamanya ada cowok yang mungkin masuk dalam prodi PIAUD itu apa bisa atau gimana Bu? Iya bisa, Bisa, ya? alhamdulillah ini prodi PIAUD juga ada laki-lakinya, tapi ya memang tidak banyak. Jadi hanya kalau saat ini masih satu yang masuk prodi PIAUD ya. Jadi mungkin ketertarikan mas-masnya ini belum seberapa ya. Jadi memang masih didominasi oleh perempuan ya, iya. Mungkin karena masih bersinggungan dengan anak-anak kecil, jadi mungkin agak membutuhkan ketelatenan ya. Padahal nanti misalnya bapak-bapak itu juga bisa sebenarnya. Iya. Tapi kalau sama dalam hal pendidikan anak usia dini itu kan lebih banyaknya mempelajari tentang psikolog anak kan Bu. Apakah ada perbedaan contohnya kalau mengambil jurusan kayak psikolog ataupun dalam hal yang lain tuh apa yang membedakannya Bu? Iya, kalau di PIAUD otomatis semuanya anak-anak disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak-anak. Jadi untuk anak-anak usia dini tentu berbeda dengan anak-anak di masa-masa misalnya, Remaja, iya itu semuanya ada tahapan-tahapannya ya, ada tahapan perkembangannya. Tentu ketika kita mengajar dengan anak-anak itu juga disesuaikan dengan perkembangan tahapan psikologi mereka. Nah, yang ketika kita mendidik anak-anak itu memang banyak sekali ya yang para pemikir itu yang punya banyak pendapat-pendapatnya. Nah, kalau kita kaji dari perspektif Islam, itu ketika kita mendidik anak, itu yang pertama itu adalah keteladanan yang kita perlukan itu. Iya. Karena kalau keteladanan itu kan dilihat oleh anak, Iya. tidak hanya diucapkan saja, tapi kita jadi role of play. Jadi modelnya itu kita sendiri ya. Jadi agar lebih bisa tertanam pada diri anak. Oke, coba sekarang saya minta tolong Mbak Arum ini ya. Yeah. Saya minta tolong praktekkan yang saya ucapkan ya. Yang saya ucapkan ya. Yeah. Jadi misalnya saya mata, nah nanti Mbak Arum juga pegangnya mata ya. Yeah. Hidung, nanti Mbak Arum pegangnya hidung ya. Oke ya, kita coba ya Mbak Arum ya. Oke. Mata, hidung, pipi, mata. Gimana Mbak Arum pegangnya, padahal saya kan tadi bilangnya praktekkan yang saya ucapkan ya. Yeah. Tapi ketika Mbak Arum melihat saya, meskipun saya bilang mata, tapi saya pegangnya hidung, Mbak Arum kan juga ikut hidung ya. Ikut menirukan. Iya, ikut menirukan. Nah, itulah pentingnya keteladanan. Jadi anak-anak itu tidak bisa kita bilangi saja, ayo salat. Nah, tapi mereka tidak tahu modelnya lah. Modelnya yang bilang ini enggak salat misalnya. Nah, ini enggak bisa. Jadi tidak akan masuk pada pada anak-anak, karena mereka pertama belajar adalah yang mereka lihat. Jadi teladannya, contohnya itu, misalnya ibunya bilang jangan main HP terus dong. Nah, padahal ibunya main HP. Nah, itu tidak akan mengena untuk anak-anak. Jadi sebelum kita menyuruh ke anak, itu kita sendiri sudah harus jadi model ya. Kita itu harus jadi teladannya anak-anak. Kalau menyuruh mereka ayo ngaji, ya berarti kita sudah harus ngaji ya, sudah kita contohkan ke anak-anak. Kita ke anak-anak misalnya yang ngajak apapun itu harus
kita sudah jadi modelnya untuk yang kita ajak itu, maka itu akan mengena untuk anak. Iya. Itu yang apa? Yang pertama ya, keteladanan. Yang kedua itu bisa kita dengan kebiasaan. Jadi membiasakan apa? Anak-anak. Misalnya kalau hanya sekedar dibilangi, ayo doa bangun tidur. Tapi ketika anak-anak bangun tidak disuruh untuk mempraktekkan, nah itu juga mereka ya otomatis akan lupa karena tidak dengan kebiasaan. Ya, misalnya mau belajar itu dibiasakan untuk berdoa. Nah, mereka akan karena kebiasaan itu akan diulang terus menerus ya. Jadi suatu kebiasaan. Iya, mereka akan jadi tahu. Jadi akan yang dilakukan itu ya akan terus menerus mereka lakukan. Jadi lebih ke apa ya, mereka tidak terasa. Misalnya kita ngajari anak-anak misalnya baca surat-surat pendek itu ya. Kalau di setiap hari kita lakukan, meskipun mereka belum mengenal ya, tapi ketika setiap hari kita baca, setiap hari mereka tidak sadar kalau itu sedang menghafal, padahal kan itu mereka sedang menghafalkan surat-surat pendek, tapi tidak terasa karena sudah setiap hari dilafadzkan ya. Jadi tidak perlu misalnya harus hafalan terus didudukkan begitu ya. Anak-anak tidak sesuai dengan tahap perkembangan usianya, jadi bisa lebih di setiap hari dilakukan, itu akan lebih mengena pada anak. Iya. Untuk perihal kan di sekarang kan lebih kita masuki era-era yang digital, apalagi kita menerima informasi lebih cepat ya Bu. Kita kan memasuki di era 4.0. Perihal itu Bu, bagaimana sih Bu cara mendidik anak dalam perspektif Islam, apalagi di era digital ini ya? Kan ditakutkan anak yang sekarang kan main gadget ya Bu, terus menerima informasi yang sekiranya itu menghilangkan jati diri mereka sebagai mungkin seorang anak Islam ataupun seorang jati diri anak Indonesia gitu Bu. Bagaimana sih Bu cara atau upaya sehingga kita tuh mengatasi ataupun memberikan suatu tips agar para ibu guru ataupun ibu-ibu wali murid itu untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu? Ya, itu ketika anak-anak kecanduan gadget ya otomatis yang itu tadi. Jadi kita harus ada awalnya itu kita memberikan pengertian pada anak ya. Kedua nanti anak diberikan komitmen. Jadi misalnya ya nak boleh main gadget selama 30 menit ya. Berarti itu harus diberitahukan ke anak dulu. Jangan langsung misalnya diambil. Tidak ada komitmen ya, terus diambil dan seperti itu. Jadi harus diajak ngobrol dulu ya. Terus diberikan kesepakatan. Jadi nanti anak bisa menerapkannya. Saya melanjutkan yang tadi ya. Jadi yang pertama tadi ada keteladanan, yang kedua kebiasaan, yang ketiga ini bisa dilakukan dengan nasihat. Nasihat ini tidak harus menggurui ya, misalnya ayo ndang salat dan sebagainya. Nah, nasihat ini bisa diberikan dalam bentuk cerita, dalam bentuk kisah. Anak-anak itu senang sekali loh ya. Kalau kita ceritani begitu, mereka akan senang sekali. Jadi ada banyak buku cerita ya, bisa kita bacakan. Kita bacakan itu ada banyak hal yang kita ajarkan ya. Pertama adalah literasi juga. Jadi kita membaca di settingannya anak-anak di pemikirannya dia akan gini. Oh, dengan membaca itu kita bisa tahu. Nah, itu menumbuhkan curiosity-nya, keingintahuannya untuk cepat bisa baca. Jadi
tidak dipaksa untuk membaca, tapi sekelilingnya, maksudnya dibuat agar anak-anak itu terangsang untuk baca. Jadi kalau kita bacakan beda ya, didongengi dengan dibacakan ya. Kalau didongengi itu kita tidak baca buku ya, kita hanya langsung dongeng. Tapi ketika anak itu dibacakan dongeng, dibacakan cerita, mungkin bisa dikenalkan langsung ke kisah-kisah ya. Di awal itu bisa dikenalkan kisah-kisah. Sebenarnya kisah di dalam Al-Qur'an itu kan banyak sekali ya, kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan pasti kalau di dalam Al-Qur'an kan sudah jelas begitu ya. Jadi di awal kita masukkan dulu ke mereka kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an. Sebenarnya tidak harus monoton, misalnya nabi ini, tapi kita misalnya tahu enggak kalau ikan paus itu, nah itu anak-anak akan ikan pausnya. Jadi tidak pada kata kunci Nabi Yunus misalnya, tapi kita alihkan, kita buat mereka itu tertarik pada pausnya, karena mereka ketika disebutkan Nabi Yunus begitu, otomatis ketertarikannya itu beda dengan ketika kita menyebutkannya itu ikan paus begitu. Jadi ketika ikan paus bayangannya, wah ikan paus itu yang seperti apa sih? Nah ketika ikan paus itu bisa menelan loh, Nabi Yunus itu bisa ditelan, mereka akan punya gambaran, wah besar sekali dan sebagainya. Dan di situ selain kita bisa memasukkan nasihat, ya hikmah yang ada dari cerita itu, kita bisa masukkan bagaimana mengembangkan, membuat mereka ingin membaca. Nah, literasinya juga ada, terus nasihatnya juga mengena ke anak, karena yang diceritakan itu biasanya akan dikenang oleh anak-anak. Coba misalnya jenengan dulu pernah enggak diceritakan waktu kecil dulu misalnya, ya. Ada satu cerita misalnya dibacakan sama kakak atau sama ibu atau sama nenek, itu biasanya kan akan teringat. Iya, teringat ketika sudah beberapa tahun itu masih. Apalagi juga tentang kenangan kayak semuanya jatuh gitu loh. Iya. Kan emang di usia-usia segitu kan kayak memorinya tuh kuat gitu. Iya, betul. Iya. Memang di golden age itu memang memori-memori anak itu memang lebih lekat ya. Kalau peribahasa itu kan mengukir di atas batu ya, kan beda dengan mengukir di atas air. Ibaratnya kan kalau masih kecil itu kan mengukir di atas batu, jadi akan benar-benar nempel gitu ya, nempel di ingatannya. Tidak ketika kalau di atas air itu kan gampang sekali hilang. Betul, ketika kita buat di situ ya sebentar saat itu sudah akan menghilang lagi ya. Dan yang penting juga anak-anak itu harus diberikan perhatian. Jadi kita itu harus memperhatikan juga ke anak-anak. Misalnya anak-anak itu kan punya ingin tahuannya itu kan besar ya. Biasanya kan nanya terus. Nah nanti kalau nanya terus misalnya yang dewasa ibunya, kakaknya atau mungkin neneknya ini nanti bilangi, takut terus lah, itu justru memangkas kreativitasnya ya. Jadi keingintahuannya itu memang besar. Makanya ketika dia tanya itu ya harus kita perhatikan, kita respon, kita usahakan jawabannya yang bisa dimengerti pada usianya. Tetap kita perhatikan, meskipun mungkin ya otomatis pertanyaannya kan sangat sederhana, sangat simpel, dan mungkin kadang menurut kita ini kok ditakoni seperti itu ya, tapi tetap harus kita layani, maksudnya kita perhatikan bahwa di masa-masa itu ketika curiosity-nya memang lebih dari daya ingin tahunya itu besar, maka itu yang harus kita kita arahkan dengan baik. Ya, itu. Berarti itu tadi beberapa kutipan dari buku Bu,
atau dari apa? Ada ada beberapa pendapat ya. Kita ngambilnya dari perspektif Islam ya. Jadi Abdullah Nasih Ulwan itu di kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam itu beliau menyebutkan dasar-dasarnya itu. Ada beberapa tokoh juga yang dari Barat ya, seperti Maria Montessori, Piaget itu. Nah, kita mengkajinya dari sisi perspektif Islam. Yang dikemukakan oleh Abdullah Nasir Ulwan ini ada juga satu yang di yang kelima yang terakhir itu ada hukuman. Tapi hukuman ini jangan diartikan terus hukuman fisik, tidak, tetapi lebih pada anak itu tahu, misalnya kalau tidak seperti ini nanti akibatnya seperti ini loh nak. Nah, jadi membuat mereka itu tahu tanggung jawab, agar anak-anak itu membiasakan mereka itu tahu tanggung jawabnya, jadi lebih dini, karena ketika diajarkan di usia dini itu akan otomatis membekas pada meskipun hal-hal yang simpel saja, misalnya menaruh sandal ya di tempatnya, hal yang sesimpel itu, tapi kalau itu tidak dibiasakan, nah itu juga ketika dewasanya juga akan otomatis mereka tidak disiplin ya. Antri saja, mengantri itu juga butuh latihan juga ya. Kalau tidak biasa mengantri, tidak bisa menahan emosinya lah. Kita sering ya lihat misalnya ada antrian di bank atau di itu terus mereka marah-marah. Nah, itu karena tidak pembiasaan tidak ada dari dini ya, Bu. Iya, tapi kalau sudah di usia dininya sudah diajari sabar mengantri, nah itu mereka akan punya jadi memang ketika diajarkan di saat usia dini itu pasti lebih mengena ke anak-anak. Maaf Bu, waktunya sudah habis, jadi mungkin lain waktu kita bisa berbincang lagi. Terima kasih Ibu Lilis sudah meluangkan waktu di sini. Sama-sama. Terima kasih juga atas materi kita hari ini, semoga bisa membuat pelajaran untuk kita semua dan menginspirasi kita semua. Pemirsa Media Center Sekolah Tinggi Agama Islam Miftaul Ulang Lawak Kertosono, saya Rino Arum Puspitasari mohon undur diri dan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.